Bab 581. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, bagi cacing pasir yang menarik perahu seberat 200 ton itu sudah dianggap cepat. Dengan kecepatan ini, mereka dapat menempuh jarak ribuan kilometer sehari. Mereka dapat mencapai kota Solan paling lama dalam 5 hari, bahkan jika mereka beristirahat sejenak. Kecepatan ini akan membuat orang aborigin meneteskan air liur karena iri karena mengangkut barang dalam jumlah besar seperti itu. Kedua pahlawan mumi memimpin pasukan terbang untuk menjaga cacing pasir dengan ketat. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan sebagian pasukan, dan jangkauan peringatan bisa mencapai puluhan kilometer. Tanda seru. Richard menyaksikan pengiriman barang pertama menghilang di depan matanya setelah dia mengawal pasukan melewati badai pasir ke timur. Suasana hatinya agak aneh. Pembangunan industri yang telah direncanakan sejak lama akhirnya berada di jalur yang benar. Segera, pemandangan ini akan menjadi norma. Kafilah yang menuju kota Solan ini akan terus mendapatkan sumber daya untuknya. Butler Karu, yang belum pergi, dengan ragu berbicara ketika Richard kembali ke Twilight City. Tuanku, mengapa kita tidak menjual sorbet hitam kepada penguasa daratan Grace lainnya? Butler Karu dan pejabat tinggi lainnya tahu bahwa penguasa daratan Grace dapat berdagang satu sama lain. Bahkan sebagian besar penduduk asli tahu ini, para pemain bukanlah orang yang pendiam. Akibatnya, banyak faksi besar secara khusus merekrut sekelompok pemain untuk membantu mereka membeli harta karun langka mereka setelah mereka mengetahui hal ini. Beberapa pasukan yang berpandangan jauh ke depan bahkan mulai menggunakan pemain untuk memulai bisnis di pasar perdagangan. Itu juga menyebabkan harga banyak barang menjadi konsisten dengan harga kota-kota penduduk asli. Tidak ada yang bodoh, terutama pasukan yang telah ada selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu juga menyebabkan keuntungan bagi para pemain di mana penduduk asli awalnya harus mengurangi mereka dengan berbagai taktik. Itu adalah tren yang tak terelakkan. Itulah sebabnya penduduk asli bersikap setengah hati terhadap para pemain. Para pemain hanyalah sepiring daging sebelum mereka tumbuh dewasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Richard melirik pihak lain dan berkata perlahan. Aku sudah mencoba. Karu merenung. Penguasa daratan Grace tidak menyetujui Black Sorbet. Richard tidak berkomentar. Black Sorbet tidak terlalu terkenal. Dia menjual 100 di pasaran seminggu yang lalu, tetapi belum terjual habis. Para pemain sangat sibuk. Sebagian besar tertarik pada senjata dan peralatan. Ada terlalu banyak makanan saat wilayah itu berkembang. Seseorang menunggu jutaan halaman untuk membalik. Atribut Black Sorbet tidak luar biasa, jadi beberapa pemain memperhatikan. Sekarang, bukan saluran yang membatasi Black Sorbet, tetapi produksinya. Begitu produksi meningkat, aku akan memikirkan cara untuk membuka pasar penguasa daratan yang anggun. Dengan reputasinya di antara para pemain, mudah untuk beriklan. Black Sorbet juga sangat menarik bagi orang-orang di lingkungan yang panas. Tetapi sekarang tidak diperlukan lagi karena mereka tidak dapat meningkatkan produksi. Lebih baik menggunakannya untuk membuat kamar dagang asosiasi pedagang valet terkenal. Itu sangat menyentuh hati Karu. Kita masih harus mempercepat produksi. Pasokan rumput es akan sangat terbatas jika kita hanya mengandalkan koleksi liar. Rumput es ada di mana-mana, meskipun dunia bawah tanah sangat luas. Namun, butuh waktu untuk menemukan dan mengangkutnya. Selain itu, sebagian besar tersebar di sana-sini. Butuh waktu juga untuk memanennya. Berbagai alasan sangat membatasi produksi. Es krim Black Sorbet. Richard mengerutkan kening. Dia langsung memberikan perintah hukuman mati. Percepat lokasi area penanaman rumput es. Aku butuh hasil dalam waktu setengah bulan, tidak seminggu. Kita bisa meminta kota benteng untuk bekerja sama dalam mengembangkan boneka mekanik yang dapat menumbuhkan dan memanen rumput es. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk es krim sorbet hitam. Produk tersebut cocok untuk promosi dan produksi skala besar. Namun, keuntungannya tipis. Selain itu, dia tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Meskipun pasar utamanya adalah kota Solan, kota-kota di area terluar gurun kematian adalah target pelanggannya. Beberapa pemain menunggu beberapa pemain untuk memanfaatkan pasar pemain yang luas selama mereka terus meningkatkan produksi. Namun, semua ini membutuhkan fondasi yang baik. Tanggal 25 November. Sore hari,
matahari masih menggantung di atas cakrawala. Vale berada di gurun beberapa kilometer di sebelah barat kota Solan. Antisipasi menyelimuti matanya saat dia menatap ke kedalaman gurun. Kelompok pedagang akan segera tiba. Putri kecil kota Solan, Christy, mengenakan gaun bangsawan putih bersih dan bergumam dengan tidak senang. Lord Richard sangat menyebalkan. Butuh waktu lama baginya untuk mengirimkan sorbet hitam. Minggu lalu, saya meminta kamar dagang Solan untuk menyediakan tempat bagi sorbet hitam. Ketika saya menemuinya nanti, saya harus membuatnya memberi saya kompensasi yang pantas. Saya tidak tahu di mana dia mendapatkan benda kecil ini. Cukup keren untuk dimakan, dan harganya sangat murah. Dia berkata dengan sedikit rasa bangga. Saya tidak akan setuju jika hadiahnya tidak bagus. Vale memandang putri kecil kota Solan, yang tampaknya belum dewasa, dengan geli. Yang mulia, Lord Richard mungkin tidak datang kali ini. Christy melotot padanya. Dia berani. Aku membantunya mengurus kamar dagang Valet Mercantile Association. Beraninya dia tidak datang. Saat dia berbicara, dia seperti orang yang tidak berperasaan yang mengecewakannya dan menatap ke depan dengan marah. Pada saat ini, Ksatria Pegasus di langit tiba-tiba memberi isyarat bahwa ada kekuatan asing yang mendekat. Dia di sini. Ketika keduanya menerima isyarat itu, mereka langsung bersemangat sesaat kemudian, bumi bergemuruh, dan debu beterbangan. Para Ksatria Pegasus di langit segera waspada. Mereka menurunkan ketinggian mereka hingga puluhan meter dan berjaga di atas Yang Mulia. Mata Christy berbinar ketika dia melihat apa yang ada di depan saat debu mendekat. Beberapa makhluk hidup mengerikan yang sebagian besar bersembunyi di padang pasir menarik perahu mekanis yang tampak aneh dengan kecepatan tinggi. Tanda seru, pasir beterbangan, dan bumi berguncang dimanapun ia lewat. Pemandangan itu memberikan dampak visual yang kuat. Patung-patung batu orang mati dan naga darah kerangka yang terbang di langit tidak menarik perhatian. Setelah mereka mendekati 100 meter, tubuh cacing pasir yang besar merangkak keluar dari pasir kuning. Tubuhnya yang berlebihan seperti batu besar yang menggelinding ke bawah. Itu segera memberi orang rasa penindasan yang kuat. Christy tidak takut. Sebaliknya, dia ingin memeriksa. Apakah itu bawahan Lord Richard? Vale, bolehkah aku menungganginya nanti? Vale tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Cacing pasir itu perlahan berhenti ketika berada 50 meter jauhnya. Pasir tebal menutupi sebagian besar langit. Butuh waktu lama untuk membersihkannya. Beberapa naga darah kerangka perlahan mendarat di tanah saat debu mengendap. Kedua pahlawan mumi mendekati Vale dan yang lainnya. Mereka segera menangkup dada mereka dan membungkuk ketika mereka melihat sang putri muda. Selamat siang, Nona Vale. Vale menatap kedua mumi yang menakutkan itu. Dan merasakan keakraban. Dia segera menangkup dadanya dan membalas sapaan itu. Gunther, Gray, selamat siang. Dia berbalik dan melihat sekeliling setelah sapaan itu. Lord Richard tidak ada di sini. Gray menggelengkan kepalanya. Lord memiliki pengaturan lain dan tidak bepergian bersama kami. Vale sedikit kecewa. Christy membuka matanya dan menggeram. Bajingan, apakah Richard tidak datang? Di mana hadiah yang dia berutang padaku? Para mumi menoleh untuk melihatnya ketika mereka mendengar ini. Setelah Gray mengukurnya, pahlawan mumi itu berkata, Anda pasti Yang Mulia, Christy. Gray dengan hormat membungkuk saat mengatakannya. Gray, Twilight City, salam, dan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kamar dagang Valet Mercantile. Lord sering menyebut Anda kepada kami ketika dia berada di Twilight City. Mata Christy berbinar. Apakah Lord Richard menyebut saya? Dia menatap keduanya dengan curiga setelah dia mengatakan itu. Saya tidak percaya, apakah Lord mengajari Anda untuk mengatakan itu? Orang jahat itu suka memarahi saya, jadi dia tidak akan pernah menyebut saya. Gray tidak menjelaskan apapun. Itu menoleh dan melambaikan tangannya ke belakang. Dua pahlawan manusia tingkat rendah yang mengikuti pasukan itu segera berjalan mendekat. Salah satu dari mereka memegang buket bunga yang ditutupi kain kasa. Jadi orang hanya bisa melihat penampilan umumnya. Pahlawan mumi itu melangkah maju dan dengan hormat menyerahkan buket itu kepada Christy. Christy menerimanya dengan bingung, dan Gray perlahan berkata, Yang Mulia, Tuan sedang sibuk dan tidak bisa meninggalkan Twilight City. Sebelum aku pergi, Tuan berulang kali mengatakan kepadaku untuk menjaga rasa hormat tertinggi kepadamu. Tuan secara khusus menemukan ini dan mengatur buket ini dari dunia bawah tanah untuk diberikan kepadamu.
Christy menatap buket di tangannya dengan heran. Wajahnya menampakkan senyum. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Orang itu masih memiliki hati nurani, tetapi aku tidak bisa menganggap ini sebagai hadiah. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia dengan hati-hati melepaskan kerudung di atasnya. Pada saat berikutnya, kuncup bunga muncul di udara. Itu mengejutkan Christy. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, gelombang kekuatan sihir melonjak keluar. Kuncup bunga itu langsung mekar. Bunga merah dan putih mekar. Tetesan embun menyelimuti bunga-bunga dan membuatnya tampak lebih indah. Ah! Christy menjerit kaget, dan senyum yang lebih cerah dari bunga yang mekar muncul di wajahnya. Kemudian, dia memegangnya di lengannya dengan penuh kasih dan tidak mau melepaskannya. Vale dengan iri melihat dari samping. Sir Richard terlalu baik. Dia harus berusaha ekstra untuk buket yang indah ini, meskipun itu hanya teknik sihir sederhana. Gray mulai bekerja setelah bunga-bunga membujuk Christy. Dia melihat cacing pasir. Tuan Vale, bagaimana kita mengangkut sorbet hitam ini ke kota? Belum lagi kota Solan tidak mengizinkan tentara untuk masuk. Cacing pasir tidak bisa masuk bahkan jika itu mengizinkan mereka. Vale terkekeh. Jangan khawatir, aku sudah meminjam kereta dari Yang Mulia, Christy. Anda bisa menurunkan barang-barangnya. Dia menunjuk ke sekitar 20 kereta yang ditarik oleh kuda putih tinggi. Gray menggelengkan kepalanya. Saya khawatir jumlah ini tidak cukup. Vale tertawa. Pandai besi transenden menempa kereta-kereta ini. Ruang di dalamnya 100 kali lebih besar dari kereta biasa. 2000 kereta seharusnya cukup. Gray akhirnya mengerti. Latar belakang kota Solan juga membuat prajurit mumi itu sedikit takjub. Bahkan kereta yang membawa barang-barang bisa menjadi harta karun spasial. Itu memang bukan kekuatan biasa. Dengan bendera, kamar dagang kota Solan di kereta, tidak perlu khawatir pada jarak sedekat itu. Setelah serah terima sederhana, Vale meminta mereka untuk menurunkan barang-barang setelah serah terima sederhana sementara dia membawa Christy kembali ke kota. Es krim Black Frozen sudah tiba, jadi langkah selanjutnya adalah topik utama. Selama periode ini, dia sudah menyewa 5 toko. Begitu barangnya tiba, dia bisa langsung mulai menjualnya. Vale menemukan beberapa kereta terparkir di depannya ketika dia kembali ke Valet Manor. Dia langsung melihat sosok yang anggun dan elegan ketika dia keluar dari mobil. Selamat siang, Ketua Windsor. Windsor melihat sekeliling dan mengerutkan kening ketika dia melihat Vale dan Christy. Lord Richard tidak datang. Christy memegang bunga-bunga yang mekar dan tersenyum cerah. Lord Richard masih ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tidak datang kali ini. Dia mengumpulkan buket bunga dan dengan bangga berkata, Suster Windsor, Lord Richard memberiku bunga-bunga ini. Bagaimana mereka? Bukankah mereka cantik? Windsor menatap wajah bahagia gadis itu dan terdiam. Gadis konyol ini terlalu mudah tertipu. Seseorang pasti akan bersedia memberikannya kepadamu, belum lagi buket bunga, bahkan jika kau menginginkan pesawat, dengan statusmu. Namun, dia tidak melihat sosok yang dikenalnya itu, jadi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Dia menatap lurus ke arah Vale. Tuan Vale, tolong beritahu Lord Richard bahwa aku perlu menemuinya. Jantung Vale berdebar kencang. Dia merasa sedikit aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan di bawah tekanan kuat dari pihak lain. Presiden Windsor, apakah Anda ingin saya memberitahu Lord Richard mengapa? Kata-kata ini cukup artistik. Windsor menatap Vale. Saya punya informasi tentang Crimson Moon. Vale mengerutkan kening saat dia melihat kereta dengan bendera kamar dagang bunga ekor Phoenix menghilang di sudut jalan. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa Richard menghargai Crimson Moon. Ketika Vale meninggalkan kota Solan, Richard berulang kali menyuruhnya melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi tentang Crimson Moon. Bahkan Christy, putri kota Solan, dimobilisasi. Namun, setelah sebulan, dia tidak dapat menemukan apapun kecuali Tuan Tanah Daratan yang anggun yang mencari Crimson Moon. Tanda seru. Sekarang Windsor secara pribadi datang untuk memberitahunya tentang masalah ini. Dia merasa bahwa tampaknya ada sesuatu yang tak terduga tersembunyi di dalamnya. Suster Windsor terlalu bias. Anda bahkan tidak memberitahu saya bahwa Anda menemukan Crimson Moon. Anda pasti cemburu pada Lord Richard karena mengirimi saya bunga. Christy tampak tidak senang. Vale menoleh untuk melihat gadis yang tidak berperasaan ini, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis,
tetapi juga sedikit iri. Pihak lain adalah putri yang paling dihormati di kota Solan, jadi tidak perlu mempertimbangkan sisi lain dunia. Mungkin, inilah mengapa Lord Richard suka bertengkar dengannya. Selalu meyakinkan untuk bergaul dengan seseorang yang tidak merencanakan. Senyum di wajahnya menjadi tulus. Yang mulia Christie, saya akan menyampaikan pesan itu kepada Lord Richard terlebih dahulu. Mata Christie berbinar. Benar, katakan pada orang itu untuk datang dengan cepat. Dia masih berutang hadiah padaku. Vale juga tersentuh. Selama ini, Christie menggunakan banyak kekuatannya untuk menemukan Crimson Moon untuk Richard. Meskipun dia tidak mengambilnya kembali, dia telah melihat semua upaya itu. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengambil tindakan dan menulis surat secara rahasia. Kemudian, dia meminta pria setengah berburu itu untuk mengirimnya keluar kota. Richard telah mengatur agar satu skuadron patung mati datang dan menerima perintah. Itu untuk menghubungi Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Umumnya, pasukan ini akan mengirimkan berita apapun. Akan tetapi, kota Solan tidak mengizinkan tentara memasuki kota, jadi mereka menyimpan patung batu orang mati di luar. Valet tidak berkutat pada masalah ini setelah dia membuat pengaturan. Lord Richard akan menyelesaikan semuanya setelah pesan itu. Dia tidak tahu banyak tentang Crimson Moon dan tidak dapat membuat keputusan untuk Richard. Christie memberitahu Vale untuk memberitahu segera setelah Richard membalas, jadi dia tidak tinggal lebih lama dan kembali dengan bunga-bunga. Es krim sorbet hitam yang penuh memenuhi gerbong dan melaju ke kota Solan. Kota Solan tidak memiliki jam malam, jadi jalanan masih ramai dengan lalu lintas bahkan di tengah malam. Bahkan ada beberapa ras yang tidak menyukai matahari dan suhu tinggi. Jumlah orang di sana tidak kurang dari siang hari. 20 kereta yang membawa sorbet hitam tidak kembali ke Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi 5 kelompok dan menuju ke arah yang berbeda. Segera, kereta tiba di tujuan masing-masing. Di toko, bendera bersulam bunga Valet berkibar tertiup angin. Dan orang yang buta huruf tidak akan salah mengira plakat ajaib yang diberkahi dengan kemampuan membaca dan menulis. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet, Toko No. 1. Di pintu, Vale, bersama dengan lebih dari 10 goblin perak dengan kulit bercahaya dan beberapa pria setengah bulu, menyaksikan kereta berhenti. Dia bersemangat dan senang. Setelah sebulan, Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet akhirnya memiliki produknya. Dia melambaikan tangannya, pindahkan sorbet hitam ke gudang. Setiap toko yang disewanya memiliki gudang besar di belakang, jadi dia tidak takut dia tidak bisa menyimpan sorbet hitam ini. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 makhluk berkulit hijau melangkah maju dan mulai menurunkan barang-barang. Mereka berotot, tingginya hampir 3 meter, dan memiliki kepala botak yang jelek. Dia dengan cepat maju dan membawa es krim sorbet hitam ke bawah. Seorang kurcaci perak di samping Vale berkata dengan penuh semangat dengan nada aneh saat dia memperhatikan gerakan terlatih makhluk berkulit hijau itu. Presiden, yang lain hanya tahu bahwa para pekerja berkulit hijau ini pemarah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka adalah pekerja yang paling jinak selama mereka memiliki makanan lengkap. Selain itu, setiap pekerja berkulit hijau hanya membutuhkan 50.000 unit sumber daya. Ya Tuhan para pedagang, ini hanyalah hadiah. Para nome perak itu ramah. Orang-orang ini tidak percaya pada dewa mereka, dewa para kurcaci. Sebaliknya, mereka sangat memuja dewa para pedagang. Vale mengangguk kagum. Tidak buruk, kalian melakukannya dengan baik. Dia akhirnya mengerti selama periode ini mengapa mereka menyebut kurcaci perak sebagai pedagang alami. Orang-orang ini memiliki obsesi yang sangat gila untuk menghasilkan uang. Kecerdasan mereka akan meningkat secara eksponensial selama ada keuntungan. Vale akan mengira para kurcaci perak dapat dengan mudah mendukung sebuah kamar dagang jika dia tidak menemukan bahwa banyak kurcaci perak diam-diam menerima suap dan menghasilkan uang dari cara-cara curang. Vale memandang pria setengah berbulu di sampingnya. Sebagai pengawas, Anda harus memeriksa setiap transaksi. Tidak boleh ada kesalahan. Pria setengah berbulu itu segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Sesuai keinginan Anda. Vale melirik kurcaci perak yang tidak nyaman itu dengan sangat jijik setelah ia menanggapi. Ras-ras rendahan ini tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja dengan mereka, tetapi sang penguasa meminta mereka. Namun, menginterogasi orang-orang bodoh yang tamak ini setiap hari juga merupakan tantangan. Mereka mengulangi apa yang terjadi di toko nomor 1 di toko-toko lain.
Kurcaci-kurcaci perak itu mencekik dengan kekuatan mereka dengan pria setengah berbulu sebagai pengawas. Mereka selesai membongkar muatan saat fajar. Vale tidak kembali ke rumah bangsawan. Dia tinggal di toko dengan tenang. Hari ini adalah hari yang krusial. Penjualan es krim sorbet hitam sangat penting. Dia harus mengawasi mereka. Pukul 10 pagi, mereka merapikan gudang dan menata es krim sorbet hitam dengan rapi di 12 rak di toko. Tanda seru. Itu adalah satu-satunya barang yang dijual di seluruh toko. Kurcaci perak menyarankan agar mereka pergi ke kamar dagang lain terlebih dahulu untuk memesan sejumlah barang untuk dijual, tetapi Vale menolak semuanya. Mereka dapat menerapkannya di masa mendatang, tetapi tidak kali ini. Presiden, apakah Anda ingin memulai bisnis? Jantung Vale berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kegugupan di hatinya. Mari kita mulai. Meskipun dia percaya diri, ini adalah pertama kalinya kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet dibuka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia harus membuktikan dirinya. Begitu dia selesai berbicara, para kurcaci perak, yang telah berganti seragam, segera membuka pintu toko No. 1. Setelah serangkaian tindakan, toko itu secara resmi muncul di hadapan orang-orang yang lewat. Lokasi item nomor 1 adalah yang paling makmur, dan pejalan kaki terus-menerus berlalu lalang di luar. Vale menatap lurus ke depan. Jantungnya berdebar lagi. Beberapa orang berhenti ketika mereka membuka pintu, meskipun ada banyak orang yang lewat. Beberapa dengan cepat melirik sebelum mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak masuk. Tidak ada seorang pun bahkan setelah 10 menit. Vale mengerutkan kening. Dia yakin tentang es krim sorbet hitam. Tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah ke toko. Bagaimana dia bisa menjualnya? Aku seharusnya menundanya selama sehari untuk memulai upacara. Waktu itu terlalu mendesak, dan dia tidak siap. Dia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, beberapa orang yang lewat berhenti. Kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet. Bukankah ini toko yang ditawarkan para kurcaci perak itu untuk kita cicipi secara gratis sekitar 2 hari yang lalu? Mereka sekarang menjual es krim sorbet hitam mereka. Apa itu es krim sorbet hitam? Apa bagusnya toko yang dibuka oleh para kurcaci perak yang rakus itu? Ayo pergi. Petik 2. Tunggu. Es krim sorbet hitam adalah hal yang baik. Aku akan membawamu ke sana hari ini untuk memperluas wawasanmu. Cih, aku bahkan sudah mencicipi daging naga raksasa. Bagaimana makanan genome bisa membuatku membuka mataku? Katakan padaku, berapa banyak sumber daya langka yang kau beli dengan benda itu? 20 unit. 20 unit. Itu terlalu sedikit. Daging naga menghabiskan 500 unit sumber daya langka. Maksudku, 20 unit sumber daya biasa. Apa-apaan ini? 20 sumber daya biasa. Aku tidak percaya benda ini bisa membuka mataku hari ini. Ayo masuk dan lihat. Beberapa orang masuk ke toko sambil berteriak. Kurcaci perak di pintu segera menyambut mereka dengan mata berbinar. Kurcaci itu seperti sedang menatap koin emas. Tuan-tuan, selamat siang. Seorang kurcaci dengan pedang berat masuk. Seorang prajurit manusia dengan perisai berat dan seorang kekasih berjanggut mengikuti. Ketiganya membentuk kombinasi yang aneh. Kurcaci itu mengutuk dan bergumam tentang hal-hal baik apa yang bisa ada dalam 20 unit sumber daya. Pada saat yang sama, ia menoleh. Kurcaci itu seperti sedang mencari sesuatu. Manusia ingin membalas dendam terhadap para kurcaci, tetapi para binatang buas menonton pertunjukan itu dengan acuh tak acuh. Kudengar kau memiliki sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan daripada daging naga di sini, dan kau hanya menjualnya seharga 20 unit. Sumber daya biasa, keluarkan, dan Tuan Luke ingin mencicipinya. Kurcaci itu membanting palu perang ke bawah dan menyebabkan tanah bergetar. Kurcaci itu mengejek manusia. Sialan Luke, orang ini hanya tahu cara pamer kalau dia makan daging naga. Saat kurcaci itu berbicara, prajurit manusia dengan perisai berat mengulurkan tangan dan mengambil sebungkus es krim sorbet hitam dari rak. Ia membanting es krim itu tepat di dada pihak lain. Ini es krim sorbet hitam. Aku jamin kau akan merasa enak setelah memakannya. Ia menyerahkan satu lagi kepada kurcaci di sebelahnya setelah mengatakan itu. Kurcaci itu memandang es krim sorbet hitam yang dibungkus daun tanaman dengan jijik. Mungkinkah benda ini sisa pasta para kurcaci? Ia menatap kurcaci perak di sebelahnya dengan jijik setelah manusia dengan perisai mengatakan itu. Kurcaci perak itu tidak tahu malu dan tidak peduli. Bagaimanapun,
Ia baik-baik saja selama ia bisa menghasilkan uang. Beberapa orang bisa melihat mereka bertarung, jadi mereka tidak mempromosikannya dan membiarkan mereka berdebat di antara mereka sendiri. Pihak lain tidak bisa mengganggu prajurit perisai manusia itu. Mereka membukanya dan menggunakan sendok untuk mengambil sesendok. Mereka menggigil dan menghela napas panjang setelah itu masuk ke mulut mereka. Ini terasa enak, rasanya masih sama seperti beberapa hari yang lalu. Rasanya sangat nikmat, aku tidak akan menukarnya dengan itu bahkan jika kau memberiku daging naga sekarang. Kurcaci itu sangat marah, si idiot itu menghina lagi. Tepat saat ia hendak membuka mulutnya untuk mengumpat, sebuah seruan teredam terdengar di sampingnya. Terlalu enak, es krim sorbet hitam ini luar biasa. Ketika ia menoleh, ia melihat binatang buas yang tinggi dan perkasa itu muncul saat ia mencapai klimaks. Tidak, rasanya bahkan lebih baik daripada saat ia mencapai klimaks. Itu dengan cepat membuat kurcaci itu kesal. Kalian berdua bajingan, apakah kalian memperlakukanku seperti badut? Ia memegang es krim sorbet hitam dan dengan marah berkata, 20 unit sumber daya biasa dapat membuatmu melakukan ini. Pada saat itu, ia marah dan langsung membuka bungkus es krim. Ia menundukkan kepalanya untuk melirik. Keadaan hitam dan lengket membuat kurcaci itu semakin mengerutkan kening. Dewa para kurcaci di atas, hanya kurcaci yang suka makan pasta ini. Untungnya, kurcaci itu tidak mencium apapun. Kalau tidak, ia akan membuangnya. Kurcaci itu bisa melihat keduanya masih menikmati es krim itu. Ia mendengus dingin dan mengabaikan sendok itu. Kurcaci itu langsung meraih ke dalam tas dan mengambil segenggam. Jeli hitam di tangannya tampak menjijikkan. Kurcaci itu mengenakan topeng kesakitan. Bajingan sialan, bisakah seseorang memakan benda ini? Prajurit manusia dengan perisai berat menatap kurcaci itu dengan jijik sesudahnya. Cek, jika kamu ingin memakannya atau tidak, jangan minta padaku ketika kamu pergi ke gurun nanti. Saat dia berbicara, dia melihat kurcaci perak di sampingnya. Beri aku 20 porsi. Sebuah suara teredam datang dari samping. Tidak, 40. Prajurit manusia dengan perisai berat menoleh untuk melihat kurcaci itu dan menyeringai. Benar sekali, 40 porsi, dia melirik kurcaci yang masih ragu-ragu. Jangan bawa apapun untuk si idiot ini. Kita masing-masing akan mendapat 20 porsi. Kurcaci itu tidak tahan dengan provokasi ini. Ia mengeraskan hatinya dan memasukkan es krim sorbet hitam yang lengket ke dalam mulutnya. Kurcaci itu mengira ia akan mencicipi pasta genome itu. Tanpa diduga, saat memasuki mulutnya, rasanya tidak hanya enak, tetapi juga memiliki aroma yang unik. Kurcaci itu mencicipinya dan tidak bisa menahan rasa jijik yang besar. Hanya ini, ia belum melihat dunia. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, kekuatan sihir dingin yang tersembunyi di es krim sorbet hitam mulai melonjak. Itu seperti titik tinta yang menetes ke air jernih. Kekuatan sihir dingin menyelimuti kurcaci itu. Seluruh tubuhnya menggigil. Panas yang tak tertahankan yang dirasakannya menghilang dalam sekejap. Perasaan dingin yang menusuk hati itu begitu nyaman saat ia menutup matanya. Itu adalah gurun dengan musim panas yang tak tertahankan. Selain musim dingin yang singkat di bulan Desember, yang berlangsung selama setengah bulan, kapan seseorang bisa merasakan kesejukan seperti itu di musim-musim? Secara tidak sadar ia berkata, "Ah, ini terasa enak." Setelah beberapa saat, rasa dingin itu berangsur-angsur mereda, dan kurcaci itu membuka matanya. Kemudian, ketika kurcaci itu melihat semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, wajah tuanya memerah. Kemudian, kurcaci itu berteriak, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat kurcaci yang tampan?" Saat berbicara, kurcaci itu menatap kurcaci perak itu. Ia berkata dengan benar, "Kemas 20 porsi lagi." Prajurit manusia dengan perisai berat itu tampaknya telah mengharapkan hasil ini dan tertawa keras. Bagaimana? Apakah es krim sorbet hitam lebih enak daripada daging naga? Kurcaci itu mengabaikannya dan menatap es krim hitam yang digenggamnya. Hatinya sakit. Kali ini, ia tidak menggunakan tangannya. Ia dengan lembut mengambil sendok di sampingnya dan dengan hati-hati menyendok sesendok. Kurcaci itu mulai mencicipinya dengan gembira. Ia tampak seperti anak kecil yang hanya memiliki satu kantong makanan ringan tersisa. Itu membuat kedua temannya tertawa lagi. Vale menjual 60 porsi sorbet hitam. Itu adalah 1.200 unit sumber daya biasa. Setelah pihak lain membayar tagihan,
mereka pergi dan menatap sekantong besar es krim sorbet hitam dengan senyum lebar. Vale, yang telah mengamati dalam diam, melihat pemandangan ini, dan kecemasannya menghilang. Ia berbalik untuk melihat beberapa kurcaci perak. 2 hari yang lalu, kalian adalah orang-orang yang membagikan es krim sorbet hitam secara gratis, kan? Sekarang, ambil sebagian dan bagikan di jalan-jalan secara gratis. Saat ia berbicara, matanya melengkung menjadi bulan sabit. Saya pikir kita telah berhasil. Bantai mereka. Centaur setinggi 10 meter muncul seperti dewa perang dan memimpin 5 skuadron ksatria kematian kapak raksasa. Sebuah buldoser tampaknya telah mendorong benteng yang dibentuk oleh ribuan prajurit liar langka dan pemburu gurun di hadapan mereka. Bangunan-bangunan kecil runtuh, dan itu menghancurkan para pemburu gurun di hadapan mereka. Tanda seru. Karakteristik bos, mampu berubah menjadi prajurit berat setinggi 10 meter, semua atribut meningkat sebesar 100%, bertahan selama 6 jam, dapat digunakan sekali sehari. Emily memegang kapak perang raksasa yang ukurannya hampir sama dengan miliknya. Dia membantai para pemburu gurun di hadapannya saat dia menyerang ke depan. Dia membantai prajurit level 9, bintang 3 langkah seperti anak ayam kecil. Emily membunuh pemimpin tim pahlawan peringkat F. Musuh bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Ksatria kematian kapak raksasa di belakangnya seperti badai. Mereka dengan cepat meratakan pos terdepan mereka ke tanah. Emily mengumpulkan kapak perangnya setelah serangan itu. Untuk Twilight City, ratusan ksatria kematian kapak raksasa di belakangnya meraung serempak. Untuk Twilight City, begitu suara itu jatuh, aura centaur yang berlebihan itu tiba-tiba melonjak. Tekanannya tiba-tiba meningkat. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan untuk menghancurkan pos terdepan berukuran sedang dan memperoleh kemenangan sempurna. Memperoleh 10.000 poin pengalaman. Ding gelombang pahlawan pertempuran Emily telah melalui beberapa pertempuran dan telah naik level hingga 13. Pasir kuning mengelilingi Richard di langit. Dia diam-diam menyaksikan pemandangan ini dengan senyum di matanya. 3 bos berada di Twilight City, pohon kuno dewa yang tertidur lelap, Valkyrie gelap yang tak tertandingi, dan centaur setengah dewa di bawah. 2 yang pertama adalah langit-langit kekuatan pertempuran Twilight City, tetapi lelaki kecil yang bertindak manis di sisi Richard ini tidak pamer. Namun, bos yang kehilangan ingatan dan kekuatannya ini kembali untuk memelihara hatinya. Richard memerintahkan Emily untuk memimpin pasukan untuk membersihkan benteng pasukan di alam liar ketika Sina dan Valkyrie gelap berangkat ke suku Krina. Centaur kecil itu jarang kembali ke Twilight City dalam beberapa bulan terakhir. Dia menjelajahi peta siang dan malam. Levelnya naik dari 9 menjadi 13. Kekuatan pertempurannya juga meningkat secara dramatis. Bahkan dia harus berhati-hati begitu dia mengungkapkan bentuk pertempurannya yang setinggi 10 meter. Emily merasakan sesuatu dan berbalik ke langit untuk melampiaskan emosinya. Kejutan dan kegembiraan menyelimuti wajahnya setelah dia merasakan aura yang dikenalnya. Ayah, suara kekanak-kanakan dengan sedikit kepolosan membentuk kontras besar dengan tubuhnya yang seperti dewa perang. Richard mendarat. Dia melayang di udara dan menatap wajah yang indah dan imut di hadapannya. Matanya melembut. Apakah kamu lelah? Kembalilah dan beristirahatlah sebentar. Emily merasakan kekhawatiran Richard, dan matanya melengkung membentuk bulan sabit. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah, ayah. Aku ingin menjadi sangat kuat. Suster Sina dan yang lainnya sudah pergi. Mereka tidak bisa meninggalkanku. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, aku bisa melindungi Twilight City dan ayahku begitu aku menjadi lebih kuat. Nada suaranya sedikit naif dan tidak memiliki sedikit pun kepalsuan. Richard merasakan kehangatan di hatinya saat dia menatap matanya yang jernih. Perasaan tulus ini membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, sedetik kemudian, tindakan Emily membuat kehangatannya menghilang. Si kecil tanpa sadar ingin menyenggol Richard dengan kepalanya. Richard menghindarinya dengan ekspresi gelap saat dia melihat ukuran yang berlebihan itu. Itu tidak akan kurang dari ditabrak batu raksasa jika dia mengusap benda itu. Emily juga bereaksi dan sedikit malu ketika dia melihat tindakan Richard. Ayah, aku tidak bisa menjadi lebih kecil setelah aku tumbuh lebih besar. Kalau tidak, aku tidak bisa tumbuh lebih besar hari ini. Dia buru-buru menambahkan setelah mengatakan itu. Namun, aku akan bekerja keras untuk mengendalikan kekuatan ini. Aku bisa mengubahnya dengan bebas di masa depan. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi,
kau berusaha keras untuk mengendalikan kekuatan itu hanya untuk mengusap kepalamu di lenganku. Richard tidak mengikuti gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun itu dalam hatinya setelah dia menghiburnya. Seorang pahlawan ksatria peringkat D berada di antara para ksatria kematian kapak raksasa di bawah. Richard merekrut pahlawan itu dari mayat-mayat di reruntuhan 9 pintu perunggu dahulu kala. Satu skuadron patung batu orang mati mengikuti di langit. Emily tidak takut pada bahaya apapun. Kehadiran Richard akan membagi sebagian poin pengalaman yang diperolehnya. Penguasa tertinggi masih bisa mendapatkan beberapa poin pengalaman hanya dengan datang, bahkan jika dia tidak melakukan apapun. Itu adalah hak istimewa seorang bangsawan. Hanya ketika kedua belah pihak berjarak setidaknya 10 km dan tidak lagi saling menghubungi, pahlawan yang memimpin pasukan akan menikmati pengalaman itu sendirian. Tuan masih bisa mendapatkan beberapa pengalaman jika dia menggunakan harta komunikasi untuk memerintah dari jauh. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit pengalaman yang bisa ia peroleh. Ada seperangkat mekanisme perolehan pengalaman yang lengkap, dan sulit untuk mengeksploitasi celah. Richard melambaikan tangannya dan memimpin 5 naga darah kerangka di belakangnya ke arah lain ketika Emily menghilang. Ia melakukan hal yang sama seperti Emily. Ia berada di level 14 untuk waktu yang lama. Level 15 akan membawa perubahan kualitatif. Terlebih lagi, saat itu sudah akhir November, dan dengan paket ekspansi baru di akhir Desember, Crimson Moon semakin dekat. Richard masih harus menyelesaikan misi peringkat S dan mengambil hati dewa. Dia harus lebih kuat sekarang untuk berdiri teguh dalam kekacauan yang akan datang. Dia bahkan merencanakan keuntungan yang sangat besar. 5 tim naga darah kerangka terbagi menjadi 5 kelompok dan memindai peta dalam bentuk kipas. Tanda seru, benteng pasukan kecil di alam liar tidak dapat menghentikan mereka. Mereka akan segera memberitahunya jika mereka menemukan benteng pasukan besar. Dia adalah penguasa gurun, dan dia dapat mengendalikan pasir kuning. Pasukan bersarang di alam liar, dan berbagai urat mineral akan menyegarkan seminggu sekali. Pasukan di alam liar berlimpah, meskipun jumlah urat mineral di gurun kematian sangat rendah. Tidak ada yang melawannya untuk monster itu. Mereka tidak dapat menahan beberapa pos terdepan di alam liar di bawah pembantaian berkecepatan tinggi. Meskipun poin pengalaman yang diperoleh dari membunuh prajurit biasa jarang pada level 14. Richard harus bekerja untuk itu dengan jumlah jika satu pemukiman tidak dapat memberikan poin pengalaman. Tanda pisah. Di bukit pasir yang tidak dikenal di gurun kematian. Gundukan pasir ini berbeda dari gundukan pasir lainnya. Pasir di sini hitam seperti tinta. Memberikan kesan menyeramkan. Itu akan tetap membuat orang merasa kedinginan jika seseorang berdiri, bahkan jika gurun itu panas. Namun, kedua pemain itu memegang peta dan melihat sekeliling. Mereka sangat gembira dengan gundukan pasir aneh ini. Pemain kurus seperti tiang rami itu berteriak. Gundukan pasir hitam menyembunyikan rahasia kuno gurun kematian. Akhirnya kita menemukan burung pegar. Persetan dengan sandalku yang buruk. Perjalanan ini terlalu sulit. Seorang pemain hitam gemuk di sampingnya juga menjadi gembira. Haonan, kali ini, akhirnya giliran kita. Kita bisa memperkuat Hongsing cepat atau lambat begitu kita mendapatkan harta karun di dalamnya. Pemain hitam gemuk itu mengangkat peta di tangannya setelah kegembiraan. Keluarkan relik itu, dikatakan bahwa setelah kamu menemukan gundukan pasir hitam, kubur di pasir dan siram dengan darah segar. Relik itu akan mengarah ke harta karun di kedalaman gundukan pasir. Aktifkan rahasia kuno. Pemain hitam gemuk itu dengan cepat mengeluarkan satu dari ruang sistem, tengkorak manusia hitam. Aura jahat yang dipancarkannya membuatnya tampak sangat aneh. Dia mengubur tengkorak hitam itu di bawah pasir hitam tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan darah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pemain kurus seperti tiang rami itu merasakan sesuatu yang buruk saat dia hendak menuangkan air. Jantungnya berdebar cepat. Dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menghentikan rekannya setelah dia ragu-ragu. Sanji, mengapa aku merasa ada yang salah? Pemain hitam gemuk itu mengerutkan kening. Haonan, apa kau pengecut? Sambil berbicara, dia menuangkan darah ke dalam ember. Pemain itu merasa semakin gelisah saat melihat kejadian itu. Dia merasakan bencana besar akan terjadi begitu darah mencapai relik yang terkubur di pasir. Dia dengan cepat melangkah maju dan memegang ember kayu dengan satu tangan. Jangan takut, ekspresi pemain kurus seperti tiang rami itu. Dengan cepat membuat pemain hitam gemuk kesal.
Bajingan itu menyerang wilayah kita. Kita telah mengorbankan semua pasukan kita yang tersisa hanya untuk menemukan harta karun ini. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia meraung marah. Kita tidak punya jalan keluar, tahukah kau? Kita bahkan tidak punya cukup air untuk kembali. Itu satu-satunya pilihan kita. Pemain kurus seperti tiang rami yang memegang ember kayu itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak mengatakan itu, menuangkan darah langsung ke relik itu berisiko sedikit. Itulah yang kurasakan. Tenang dulu, kenapa kau tidak? Apa yang kau lakukan? Pemain hitam gemuk di depannya dengan paksa menuangkan ember berisi darah ke relik itu sebelum pemain kurus seperti tiang rami itu bisa menyelesaikan kalimatnya. Darah segar langsung terciprat ke pasir dan membentuk lubang kecil. Lubang itu samar-samar memperlihatkan tengkorak hitam di bawahnya. Gu, 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 gelembung darah bermunculan, dan pasir kering langsung menelan darah itu. Itu membentuk gumpalan darah kering dan keras di sekitarnya. Aura aneh itu menjadi lebih ganas. Pemain gemuk gelap itu mengguncang ember kayu itu dengan keras. Dia melempar ember kayu itu ke samping setelah dia mengibaskan beberapa tetes darah terakhir. Dia menatap pemain lain dengan acuh tak acuh. Kita sudah mencapai tahap ini. Apa yang masih kau tunggu? Pemain kurus seperti tiang rami itu menatap kosong ke bukit pasir hitam itu saat tengkorak hitam itu terekspos. Jantungnya entah kenapa berdebar-debar. Itu bahkan menahan napasnya, dan butiran keringat seukuran kacang jatuh dari dahinya. Sepertinya kita mendapat masalah. Pemain hitam gemuk itu mengangkat alisnya. Sial, bukankah ini cara untuk membuka harta karun ini? Masalah apa yang bisa mereka sebabkan di padang pasir yang begitu luas? Aku bahkan tidak bisa melihat hantu di sekitarnya. Bahkan jika aku membuat lubang di dunia, itu tidak akan memengaruhiku. Sebelum pemain hitam gemuk itu bisa menyelesaikan kalimatnya. Gemuruh. Tiba-tiba, dia merasakan tanah di bawah kakinya bergejolak. Pasir mulai bergetar hebat. Pemain hitam gemuk itu panik. Sial, apa yang terjadi? Pada saat ini, pemain kurus seperti tiang rami itu merasakan bahaya akan melahap jiwa mereka. Tubuhnya gemetar dan tiba-tiba kembali sadar. Dia menarik pemain hitam gemuk di sampingnya dan berlari. Ayo, sialan, NPC sialan itu menipu kita. Harta karun apa ini? Ini jebakan. Hualala, pasir hitam mulai tenggelam di puncak bukit raksasa itu. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung yang runtuh setinggi 10.000 kaki. Dan seluruh dunia menjadi redup. Seolah-olah dewa iblis dari jurang telah turun. Keduanya berlari keluar dengan putus asa. Para pemain tanpa sadar berbalik ketika mereka merasakan tekanan meningkat. Tengkorak hitam dengan diameter 100 meter muncul di bukit pasir hitam yang tinggi. Yang lebih membuat para pemain ngeri adalah tengkorak hitam itu menggelengkan kepalanya, seperti manusia yang terbangun setelah tertidur. Adegan ini membuat keduanya ketakutan. Apa-apaan anjing ini? Pemain hitam gemuk itu sangat takut sehingga kakinya gemetar. Dia bisa saja jatuh ke tanah. Kalau saja bukan karena pemain kurus seperti tiang rami yang menariknya. Untungnya, tengkorak hitam raksasa itu baru saja bangun dan tampak tidak tertarik pada mereka. Itu memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Keduanya akhirnya menghela napas lega setelah berlari dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 10 menit. Pasir kuning di tanah tiba-tiba melonjak tepat saat mereka berhenti untuk mengatur napas. Itu membuat mereka merasakan pemandangan di sekitarnya mundur. Mereka menyadari pasir kuning di bawah kaki mereka telah beterbangan. Mereka dengan cepat terbang menuju tengkorak hitam yang menakutkan itu. Kedua pemain itu saling memandang dan merasa putus asa. Persetan dengan ibumu. Kita berlari begitu jauh, dan tengkorak itu masih menangkap kita. Pemandangan itu bergerak mundur dan berhenti dalam rentang napas. Keduanya merasakan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Tubuh mereka yang mati rasa dan kaku perlahan berbalik. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tengkorak hitam raksasa menutupi langit. Para pemain itu seperti semut yang berdiri di bawah gajah. Yang membuat mereka ngeri adalah bahwa sebuah kota yang mulia muncul di bawah mereka setelah kerangka itu berdiri. Tengkorak kepala serigala duduk di atas singgasana pasir kuning di pusat kota, dan badai pasir mengelilinginya. Tengkorak itu memegang tongkat kerajaan hitam saat mengawasi kedua pemain itu dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, keduanya merasakan jiwa mereka membeku. Sosok yang mengerikan itu tidak memperlihatkan aura apapun,
tetapi mereka seperti tikus yang berdiri di hadapan seekor naga. Rendah hati dan tidak berarti. Aku adalah penguasa bukit pasir, penguasa gurun kematian, manusia, era apa sekarang? Dari mana kalian berasal? Siapa pemilik gurun sekarang? Kota Solan, kamar dagang bunga Phoenix Style. Suasana di aula yang luas itu sangat menindas. Seperti awan gelap sebelum badai. Windsor menatap sosok yang menua dan duduk di kursi roda mekanik di hadapannya. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Dia bisa merasakan pembusukan yang berasal dari tubuhnya. Seperti pohon tua yang akan layu dan mati, tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Waktu, tidak banyak yang tersisa. Lelaki tua itu telah hidup selama 10 tahun tanpa jantung di kursi roda dan pernah mencabik-cabik naga merah kuno. Pim memperhatikan kesedihan yang tersembunyi di mata Windsor. Senyum muncul di wajahnya. Dia memaksa dirinya untuk waspada dan berbicara perlahan dengan nada yang terdengar seperti lampu yang kehabisan minyak. Gadis, jangan bersedih. Aku masih bisa bertahan selama sebulan. Dia menghela napas panjang saat berbicara. Sedikit kelegaan melintas di matanya. Kamu telah melakukannya dengan baik bulan ini. Pengaturanmu telah melampaui harapan semua orang. Windsor menarik napas dalam-dalam, nadanya agak keras kepala. Guru, kita masih punya kesempatan. Pim menggelengkan kepalanya. Tubuhku lebih jernih daripada milikmu. Sudah terlambat. Dalam 2 bulan terakhir, aku khawatir ribuan penguasa daratan Grace telah menerima misi. Windsor terdiam. Orang tua itu tidak mengharapkan tanggapan dari pihak lain. Dia melihat keluar jendela dengan matanya yang keruh. Bulan merah tua, seharusnya sudah terbit sekarang. Hari terakhir bulan Desember. Biarkan para dewa palsu itu gemetar ketakutan. Aku berharap bisa melihat pemandangan ini sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tekad menyelimuti mata Windsor. Hari ini seharusnya sudah datang sejak lama. Bulan merah tua akan menerangi dunia yang membusuk ini. Begitu dia selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata perlahan. Guru, aku sudah menyampaikan pesan itu kepada Lord Richard. Mata Pim mengungkapkan emosi yang halus ketika dia mendengar nama ini. Penjara dewa, si kecil yang berani ini mengejutkan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bahwa dia menemuiku saat dia datang. Penguasa daratan Grace sepertinya mencari Crimson Moon. Kuharap Crimson Moon tidak akan membuatnya takut setelah dia mengetahuinya. Windsor memikirkan sosok yang luar biasa dan tak terlupakan itu dan tidak berbicara. Bisakah dia mendatangkan efek yang diinginkan? Dia tidak yakin, dan mungkin tidak ada yang tahu. Di luar bidang pusat, di kekosongan tak berujung, di area misterius yang mustahil untuk diintip. Pertempuran ilahi yang cukup untuk mengguncang bidang pusat pun terjadi. Penguasa jurang tak berdasar tingkat 333 Raja Pembusukan, Labres telah membuka lorong hampa dan menyerang dewa sistem dewa penjara dengan ganas, kerajaan dewa-dewa kobold. Pertarungan dewa, hebat dan agung dengan legenda kejam dan brutal di mulut para penyair. Itu berarti 2 dewa akan bertarung sampai mati begitu perang antar dewa dimulai. Itu adalah perang paling kejam di dunia. Yang kalah akan jatuh dari puncak otoritas dunia, kehidupan abadi, dan keabadian. Itu akan berubah menjadi lumpur dan kehampaan. Tidak ada dewa yang bisa menanggung akibatnya. Roh-roh suci yang memancarkan kekuatan ilahi menjaga celah yang robek di hadapan kerajaan ilahi. Itu menghalangi makhluk-makhluk jurang yang tak berujung. Di lorong hampa, naga busuk, malaikat jatuh, raksasa daging, iblis tertinggi semua jenis prajurit pamungkas membawa bau menyengat saat mereka dengan gila menyerang pasukan dewa kobold. Malaikat maut memanen nyawa setiap menit dan setiap detik. Adegan itu gila dan kejam. Di dalam kerajaan dewa, di singgasana yang terbuat dari emas dan batu permata, dewa kobold memegang tongkat tulang emas. Ia menatap lusinan retakan di kerajaan dewa dengan tatapan tajam. Ia terkejut dan geram. Raja Pembusukan terkutuk. Kenapa kau tiba-tiba menyerang kerajaan dewaku? Ia tidak dapat mengerti mengapa seseorang akan menargetkannya setelah ia selamat dari pertempuran terakhir para dewa dan tidak pernah meninggalkan kerajaan ilahi. Terlebih lagi, orang yang datang adalah penguasa jurang yang terkenal, Raja Pembusukan. Pihak lain memegang otoritas absolut atas pembusukan. Meskipun penguasaannya atas keserakahan dan keilahian pria berkepala anjing itu tidak rendah. Pihak lain memiliki otoritas pertempuran. Kaca, retakan mengerikan muncul di atas kerajaan dewa. Pemandangan itu tampak sangat mengerikan. Raja Pembusukan,
beraninya kau. Dewa Kobold menjadi semakin geram. Pemandangan ini tidak akan pernah terjadi jika bukan karena kebencian yang tidak dapat didamaikan. Namun, itu tidak pernah menyinggung pihak lain. Raja Pembusukan, kenapa kau menyerangku? Apakah kamu tidak takut dengan pengepungan sistem Dewa Penjara? Tongkat tulang emas memancarkan gelombang kekuatan ilahi. Itu secara paksa memperbaiki retakan di kerajaan dan memblokir invasi otoritas busuk. Kerajaan dewa adalah medan perang utama. Tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran jika seseorang menerobos. Tepat saat Dewa Kobold marah, suara jahat lebih marah daripada yang terdengar. Bajingan, reptil rendahan dan kotor, kamu berani mengintip otoritasku. Pertanyaan yang membingungkan segera membingungkan Dewa Kobold ketika mendengar ini. Sial, apakah kamu bodoh? Dia seharusnya tidak membuat alasan yang kikuk seperti itu, kan? Bahkan jika dia ingin mencari alasan. Beraninya aku, Dewa Kobold, pergi ke jurang untuk memata-matai otoritasku. Apakah aku lelah hidup? Bahkan penguasa sistem Dewa Penjara, Dewa Kobold tidak punya nyali untuk melakukannya, kan? Dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan menjelaskan. Raja Pembusukan Agung, pasti ada kesalahpahaman. Mari kita berhenti dulu. Suara itu tidak tenang saat kata-kata keluar dari mulutnya. Sebaliknya, itu seperti api yang menyalakan tangki bensin dan meledak. Perayap, kekuatan jiwa dan kekuatan ilahi kalian semua ada di bawah tatapanku, dan kalian dengan paksa merebut otoritas busuk tepat di depanku. Kalian telah merencanakan untuk pesawat pusat untuk waktu yang lama, kan? Kalian berani melakukan ini karena kalian memiliki sistem Dewa Penjara sebagai pendukung kalian. Perayap, tidak peduli siapa yang datang hari ini, itu akan mati. Penghujatan yang marah, mengguncang seluruh kerajaan dewa, kekuatan ilahi, kekuatan jiwa, alam pusat, merebutnya di depannya. Dewa Kobold tiba-tiba teringat pada sebuah sosok ketika mendengar ini. Pihak lain telah memenjarakan jiwanya. Ia segera memuntahkan seteguk darah. Penguasa manusia sialan itu menjebakku. Asteris 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 asteris. Kekaisaran es salju, wilayah Frostwolf. Rebecca berdiri di halaman yang tertutup es dan salju dan menatap langit biru dengan linglung. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun berdiri di sampingnya. Dia mengenakan mantel katun bulu beruang putih tebal, dan topi berbulu menutupi kepalanya. Itu hanya memperlihatkan wajahnya yang kecil dan indah. Gadis itu secara mengejutkan memegang es krim sorbet hitam yang dibungkus daun tanaman. Dia akan mengambil sesendok, lalu menggigil dan berteriak berulang kali. Namun, gadis itu tidak meletakkannya setelah dingin. Sebaliknya, dia terus menyendoknya dengan lebih tertarik. Setelah waktu yang lama, Rebecca kembali sadar dan menatap gadis itu. Dia merasa tidak berdaya. Lilias, kamu sudah cukup makan. Berhenti makan. Itu makanan gurun. Kamu akan masuk angin dan sakit perut. Gadis itu dengan senang hati menggigit lagi dan dengan bangga menatapnya. Tidak mungkin. Mengapa aku tidak bisa makan lebih banyak makanan lezat seperti itu? Dan mengapa kita hanya bisa memakannya di padang pasir? Rebecca tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia membiarkannya. Gadis itu buru-buru mengikuti ketika dia melihat Rebecca pergi. Dia memiringkan kepala kecilnya dan mengoceh yang meremas Rebecca. Kakak, apakah Lord Richard begitu luar biasa? Kamu masih mengingatnya sejak kamu kembali. Kamu bahkan menolak pengaturan ayah untuk pergi berburu dengan keturunan bangsawan lain. Di masa lalu, kamu sangat menyukai kegiatan ini. Rebecca tersipu. Bagaimana kau tahu? Lord Richard hanyalah rekan bisnisku. Gadis itu terkekeh. Kakak, kau bahkan tidak berani menatapku saat berbohong. Nada suaranya penuh harap. Aku ingin melihat apakah dia setampan keturunan para adipati agung yang mengejarmu jika dia datang lain kali. Aku tidak akan setuju jika dia tidak tampan. Rebecca memikirkan sosok yang luar biasa itu, dan wajah sunderenya menampakkan senyum cerah. Keturunan para adipati agung itu. Menurutmu, siapa dirimu yang bisa dibandingkan dengan Lord Richard? Gadis di sampingnya menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Seorang kepala pelayan tua maju dan melapor dengan suara berat saat mereka memasuki rumah. Nona Rebecca, semuanya sudah siap. Rebecca memiliki ekspresi santai beberapa saat yang lalu. Dia memfokuskan pandangannya, dan dia mengungkapkan ekspresi serius. Pada saat ini, auranya tiba-tiba berubah. Aura yang bermartabat dan membunuh muncul.
Seolah-olah seorang ratu memegang kekuasaan dunia dan akan naik ke tahtanya. Itu sangat kontras dengan sikap gadis tetangga tadi. Gadis di sampingnya merasakan ada yang tidak beres. Tanpa sadar dia mundur 2 langkah, dan senyum di wajahnya menghilang. Rebecca mengangguk dengan tenang. Lakukan rencananya. Kepala pelayan tua itu menatap sosok yang auranya telah berubah drastis. Dia sejenak linglung seolah-olah dia melihat Adipati Agung Frostwolf muda. Ya, Rebecca muda tuanku. Dia entah kenapa tidak bisa mengucapkan kata, Nona. Jadi dia tanpa sadar mengubahnya menjadi bentuk sapaan yang lebih sopan. Setelah kepala pelayan tua itu pergi, gadis di belakang Rebecca menatapnya dengan lemah. Dia benar-benar berbeda dan berkata dengan lembut. Kakak, Rebecca berbalik dan menatap gadis itu. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya. Lilias, aku pergi. Gadis itu panik dan tanpa sadar meraih sudut pakaiannya. Kakak, kemana kamu pergi? Rebecca menoleh untuk melihat pintu yang terbuka. Pada saat ini, salju menutupi langit di atas halaman. Salju tebal turun. Pegang kendali klan. Asteris. Richard sibuk bekerja. Dia mendengar suara pesan pribadi. Dia membukanya, dan ide yang dikenalnya muncul di hadapannya. Hyena, Bos Kinkyu, sudahkah kau mendengar? Pasukan pemakan jiwa tiba-tiba menyerang di gurun kematian. Selain itu, mereka berbeda dari poster depan biasanya. Pasukan itu terus-menerus menyerang mereka yang mengirim pasukan ke gurun kematian. Pasukan yang kuat itu mengalahkan banyak pemain yang naik level. Penguasa pasukan baru itu menyebut dirinya penguasa gurun pasir. Richard terkejut. Penguasa gurun pasir, apa ini? Dia biasanya tidak keberatan. Namun, dia merasa ada yang salah pada saat kritis ini. Kinkyu, ceritakan secara rinci, kapan Dunelord muncul? Berapa level pihak lainnya? Hyena, tidak ada yang tahu kapan Dunelord muncul. Kita hanya tahu bahwa itu dimulai 3 hari yang lalu. Pasukan yang kuat menyerang beberapa pemain yang sedang naik level. Beberapa jam yang lalu, sebuah guild beranggotakan 100 orang mengumpulkan puluhan ribu pasukan untuk berlatih. Pasukan yang kuat itu akhirnya memusnahkan lebih dari setengahnya. Berita ini baru saja tersebar. Bos Kinkyu, Dunelord itu adalah penghancur jiwa yang luar biasa. Semua pasukannya berada di atas level 15. Wilayahmu kebetulan berada di gurun kematian. Aku sarankan kamu berhati-hati. Richard tidak menampik kemunculan tiba-tiba Dunelord yang menunjukkan keinginannya untuk menguasai gurun kematian. Sebaliknya, dia mengambilnya ke dalam hati. Era cemerlang adalah dunia dengan peradaban dan sejarah yang panjang. Tidak ada yang bodoh, terutama ketika ada dewa di dunia ini. Satu-satunya hasilnya adalah kehancuran tanpa kekuatan yang cukup untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkin kekuatan tersembunyi telah muncul dengan keributan yang begitu besar. Dia selalu mengingat informasi yang mana meriam Italia sialanmu berikan padanya. Sistem awalnya mengatur gurun kematian ke peta tingkat tinggi, dan itu akan bergabung dengan pesawat lain di masa depan. Di gurun ini, adalah kejahatan untuk meremehkan musuh manapun. Kinkyu, tolong bantu saya lebih memperhatikan informasi dari Dunelord. Laporkan kepada saya segera jika Anda menemukan berita apapun. Nada memerintah ini membuat Hyena sangat senang. Bos Kinkyu sekarang memperlakukannya sebagai salah satu dari miliknya. Hyena, baiklah, bos. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi Anda jika ada pergerakan. Richard tidak membahas topik itu dan mengubahnya menjadi perhatian lain. Kinkyu, sudahkah Anda mendengar tentang kontrak Scroll dan Crimson Moon? Hyena, tidak, kami belum menemukan apapun. Richard tidak terkejut. Kontrak Scroll itu langka, dan setiap anggota Crimson Moon mencarinya. Itu adalah tugas yang sulit. Richard menutup pesan pribadi itu setelah dia menghibur Hyena dan memerintahkannya untuk mencari. Dia melihat pemandangan yang sudah tenang. Dia mengabaikan yang lainnya dan terus memindai peta. Level 15 adalah rintangan yang harus diatasi sesegera mungkin. Tanggal 28 November adalah hari terakhir bulan itu. Pemberitahuan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya berdering di telinga Richard saat matahari berangsur-angsur terbenam ke bumi. Ding, gelombang poin pengalaman Anda saat ini telah memenuhi persyaratan untuk naik level hingga 15. Anda telah memicu misi promosi Battle of Despair. 1. Silakan bunuh pahlawan Kam Gurun sendirian. Persyaratan, level 15, potensi peringkat B ke atas. 2. Untuk menangkap faksi berskala besar di alam liar,
Persyaratannya adalah, pasukan lapangan harus memiliki 5 unit pahlawan, 1 brigade prajurit di atas level 15, dan tidak kurang dari 1 legiun prajurit. Lainnya, catatan 1, sebelum menyelesaikan misi promosi, Anda tidak dapat memperoleh poin pengalaman. Catatan 2, saat Anda mencapai level 15, itu akan meningkatkan atribut Anda. Richard mengangkat alisnya pada perintah sistem. Saat dia naik level ke-10, misi promosinya adalah membunuh pahlawan level 10. Sekarang, modenya tidak berubah, tetapi tingkat kesulitannya telah meningkat sedikit. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda bagi level 9 untuk solo level 10 dan level 14 untuk melawan level 15. Terlebih lagi, ada kondisi tambahan. Singkirkan faksi liar skala besar. Itu mengingatkannya pada pasukan Genome yang dia bantu, Steamet Bone Lover bersihkan. Pihak lain tampaknya cocok tidak ada cukup pasukan di atas level 15. Richard berpikir sejenak dan membuka pesan pribadi. King Qiu, berapa levelmu sekarang? Setelah beberapa saat, dia menerima balasan. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, aku sudah level 13. Dan aku akan mencapai 14. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Wajah Richard menjadi gelap. Namun, dia juga sedikit penasaran tentang bagaimana orang ini naik level begitu cepat. Itu sedikit membingungkan, mana meriam Italia sialanmu, setelah dia bertanya. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Tentu saja, itu menggiling peta. Saya menghabiskan setidaknya 6 hingga 8 jam sehari untuk ini. Saya tidak pernah begitu antusias dalam pekerjaan saya di planet Blue. Richard akhirnya mengerti. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani dan sibuk dengan berbagai misi. Sebaliknya, naik level adalah hal yang paling penting di mata pemain biasa, dan mereka menempatkannya terakhir. Dia bisa menjadi tingkat kedua jika dia tidak melawan beberapa gelombang besar di tahap awal dan mengumpulkan cukup poin pengalaman. Dia telah menginvestasikan seluruh energinya untuk memperkuat Twilight City. Jadi Twilight City memiliki fondasinya saat ini. King Qiu, saat Anda naik level sebesar 10, apa misi promosi? Pesan itu sedikit membingungkan, mana meriam Italia sialan Anda, tetapi dia menjawab dengan jujur. Mana meriam Italia sialan Anda ingin saya memimpin pasukan untuk mengepung dan menekan benteng di alam liar dengan tidak kurang dari 500 pasukan. Kakak, mengapa Anda menanyakan ini? Richard menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, sistem menyesuaikan misi promosi sesuai dengan kekuatan seseorang. Jadi misinya tampak sangat dilebih-lebihkan. Saat itu, dia sendirian membunuh pahlawan level 10. Sebagai perbandingan, misi mana meriam Italia sialanmu bisa lebih menantang. Mana meriam Italia sialanmu kembali sadar setelah mengatakan itu. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, apakah kamu naik level 15? King Qiu, itu benar. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, apa misimu? Mana meriam Italia sialanmu, bertanya dengan penuh minat. Mana meriam Italia sialanmu, jadi aku bisa bersiap. Richard tidak menyembunyikan apapun. King Qiu, bunuh pahlawan level 15 dengan potensi peringkat B sendirian. Pada saat yang sama, singkirkan faksi liar yang terdiri dari 5 pahlawan, tim besar prajurit level 15, dan tidak ada batasan level. Namun, jumlah prajurit harus melebihi 1 legiun. Mana meriam Italia sialanmu, terdiam lama. Pada akhirnya, dia hanya menjawab setelah menahannya untuk waktu yang lama. Mana meriam Italia sialanmu, kakak? Orang-orang di forum itu benar. King Qiu, di mana? Mana meriam Italia sialanmu, kamu mesum. Sial, solo melawan pahlawan peringkat B level 15. Menghancurkan kekuatan yang luar biasa. Mana meriam Italia sialanmu, bertanya-tanya apakah King Qiu dapat dengan jujur menyelesaikan misi ini. Mana meriam Italia sialanmu, yang babak belur segera memberitahu saudara perempuannya tentang berita itu setelah dia menutup pesan pribadinya dengan Richard. Kak, poin pengalaman kakak sudah penuh. Dia akan naik level ke-14, Night Rain Flower Falls, bukankah itu memuaskan musuh yang menghajarnya terakhir kali? Mana meriam Italia sialanmu, jangan. Jangan, aku salah. Bos King Qiu akan naik level ke-14. Dia baru saja memberitahuku tentang misi promosinya. Night Rain Flower Falls, apakah kau mendapat izinnya untuk memberitahuku? Mana meriam Italia sialanmu, aku mendapatkannya.
Aku bilang pada Bos King Qiu aku akan membantumu sehingga kami bisa mempersiapkannya. Namun, kurasa kau tidak akan membutuhkannya. Itu menggelitik minat Night Rain Flower Falls. Dia masih cukup menghormati pemain terkuat, meskipun kakaknya tidak bisa diandalkan. Terutama di tahap awal, pihak lain bahkan telah memberikan informasi tentang ruang bawah tanah bintang 2 dan menyelamatkan nyawa mereka. Night Rain Flower Falls, katakan padaku. Mana meriam Italia sialanmu, terkekeh dan mengulangi kata-kata Richard. Mana meriam Italia sialanmu, bagaimana? Apakah Bos King Qiu hebat? Kakak, kenapa kau tidak menyerah saja? Aku bisa melakukan apa saja di era cemerlang, dengan kakak seperti itu. Pihak lain juga terdiam lama sebelum dia menjawab. Night Rain Flower Falls, kesulitan misi ini mungkin tak tertandingi di seluruh era cemerlang. King Qiu, seperti yang diharapkan dari pemain nomor 1. Ketika dia melihat kata-kata saudara perempuannya, dia langsung merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak wajah. Mana meriam Italia sialanmu, kakak, bagaimana dengan kakak? Mana meriam Italia sialanmu, baiklah. Tidak perlu memindai peta karena misi telah mencapai kemacetan. Richard kembali ke Twilight City dengan kecepatan penuh setelah dia memanggil kembali naga darah kerangka. Mereka hanya berjarak 3 hingga 500 km. Mereka telah tiba ketika matahari terbenam ke tanah, dan langit diwarnai merah. Begitu dia kembali ke rumah tuan, Butler Karu datang dengan tergesa-gesa. Selamat siang, Lord Richard. Karu mengambil sepucuk surat dari dadanya dan berkata dengan serius setelah membungkuk. Vale mengirim pesan. Ketua Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, Lady Windsor, telah memintanya untuk melaporkan bahwa dia tahu tentang Crimson Moon. Richard mengangkat kepalanya, matanya tajam. Sudah hampir 2 bulan sejak Crimson Moon terbit. Itu adalah pertama kalinya dia menerima berita akurat dari penduduk asli. Ada informasi spesifik. Butler Karu menggelengkan kepalanya dan menyerahkan surat itu dengan kedua tangan. Ketua Windsor berkata dia ingin berbicara dengan Anda secara langsung. Richard mengambil surat itu, membukanya, dan membacanya dengan saksama. Sesaat kemudian, dia meletakkan surat itu dan tampak termenung. Vale bahkan mengingatkannya ketika Ketua Windsor memanggilnya, dia tampaknya memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Rahasia Crimson Moon melibatkan rahasia yang mengejutkan. Akan aneh jika Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix tidak segera menanganinya. Saya akan segera pergi ke kota Solan. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening dengan hemat saat dia berbicara. Apakah ada berita dari Sina dan yang lainnya? Butler Karu menggelengkan kepalanya. Saya tidak menerima berita apapun. Kata Karu ragu-ragu. Tuan, haruskah kita mengirim seseorang untuk mencari mereka? Richard merenung sejenak, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tidak apa-apa bahkan jika sesuatu terjadi dengan Heros Alter di sini. Lagi pula, dengan kekuatan pertempuran mereka, kita tidak akan banyak membantu kecuali mereka memobilisasi seluruh pasukan kota jika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Karu memikirkannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah ada hal lain yang terjadi beberapa hari ini? Penjualan Black Sorbet sangat mengesankan, dan telah menimbulkan sensasi di kota Solan. Vale mendesak kami untuk meningkatkan produksi, tetapi pasar masih jauh dari jenuh. Richard tidak terkejut. Es krim Black Sorbet merupakan berkah di padang pasir yang panas. Selain itu, harganya sangat terjangkau sehingga aneh jika tidak laku. Apakah Anda sudah memilih area penanaman untuk rumput es? Karu bersemangat. Saat ini, total ada 5 area yang dapat dipilih. Anda masih perlu memutuskan. Richard melambaikan tangannya. Apalagi yang harus diputuskan? Tanam semuanya. Butler Karu terkejut dan dengan cepat berkata, dalam hal ini, kami membutuhkan beberapa orang. Kami tidak dapat mengumpulkan mereka sekarang. Richard tersenyum. Butler Karu mengangguk. Baik, tuanku. Kehendak Richard adalah arah yang akan ditempuh Twilight City. Meskipun ia merasa akan sulit untuk merawat terlalu banyak tanaman sekaligus. Ia hanya perlu memberikan saran, dan pengambil keputusan akhir tetaplah raja yang memerintah tanah di hadapannya. Satu-satunya penguasa. Richard tidak bisa duduk diam lagi setelah menyelesaikan masalah ini. Dia berdiri dan hendak pergi. Dia harus mendapatkan informasi tentang Crimson Moon secepatnya. Pada saat ini, tiba-tiba, suara gemuruh menggema di antara awan. Kemudian, tekanan yang mengerikan meletus seperti tsunami. Itu menghantam hati semua orang.
Penduduk Twilight City merasakan kepanikan. Tekanan itu meresap ke dalam jiwa mereka, dan mereka tidak bisa menahannya. Dalam kepanikan, semua orang tanpa sadar menoleh ke arah suara itu, rumah bangsawan. Richard juga merasakan aura yang menakutkan itu. Dia berhenti dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah halaman belakang. Itu adalah perasaan yang familiar, Dragon Maid. Alphys tidur di halaman belakang. Dia baru saja bangun,